Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uzik Fauzia Putri ingin menjelaskan tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Latar belakang. Masa Jepang di Nusantara atau Indonesia yang saat itu menjadi koloni Belanda dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945. Seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada Mei 1940, awal Perang Dunia Kedua, Belanda diduduki oleh Jerman Nazi. Hindia Belanda mengumumkan keadaan siaga dan mengalihkan ekspor untuk Kekaisaran Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal pada Juni 1941, dan Jepang memulai penaklukan hampir seluruh wilayah Asia Tenggara pada bulan Desember di tahun yang sama. Pada bulan yang sama, Jaksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942. Pengalaman dari penguasaan Jepang di Nusantara sangat bervariasi, tergantung tempat seseorang tinggal dan status sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di daerah dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan tanpa alasan, dan hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia-Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang. Selama masa pendudukan, Jepang juga membentuk Badan Persiapan Kemerdekaan yaitu BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini bertugas membentuk persiapan-persiapan pra-kemerdekaan dan membuat dasar negara dan digantikan oleh PPKI atau yang bertugas menyiapkan kemerdekaan. Masa pendudukan Jepang di Indonesia adalah masa yang sangat berpengaruh bagi perkembangan Indonesia. Selain itu, hampir tidak adanya tantangan yang berarti kepada Belanda sebelumnya. Dalam masa yang singkat itu, Jepang membawa dampak positif dan juga membawa dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Pada umumnya, kebanyakan beranggapan masa pendudukan Jepang adalah masa-masa yang kelam dan penuh penderitaan. Akan tetapi, tidak semuanya itu benar. Ada beberapa kebijakan pemerintah pendudukan Jepang yang memberikan dampak positif, terutama dalam pembentukan nasionalisme Indonesia dan pelatihan militer bagi pemuda Indonesia. Perjuangan Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Mereka selalu menekankan pentingnya persatuan, pentingnya memupuk rasa terus-menerus semangat cinta tanah air, dan harus lebih memperhebat semangat anti-imperialisme kolonialisme. Organisasi Putra mendapat sambutan yang hangat dari seluruh rakyat. Namun, karena Putra nyatanya bermanfaat bagi Indonesia, pemerintah Jepang akhirnya membubarkan pada April 1944. Propaganda Jepang. 1. Gerakan 3A, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia. 2. Jepang adalah saudara tua Indonesia. 3. Jepang membentuk Putra. 4. Jepang bertujuan untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan. Indonesia dimasukkan dalam kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya di bawah kepemimpinan Jepang. Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah pendudukan militer, yaitu 1. Pemerintahan Militer Angkatan Darat, Tentara ke-25, untuk Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi. 2. Pemerintahan Militer Angkatan Darat, Tentara ke-16, untuk Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta. 3. Pemerintahan Militer Angkatan Laut, Armada Selatan kedua, untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusatnya di Makassar. Romusha. Romusha adalah panggilan bagi orang-orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 hingga 1945. Kebanyakan Romusha adalah petani, dan sejak Oktober 1943, pihak Jepang mewajibkan para petani menjadi Romusha. Mereka dikirim untuk bekerja di berbagai tempat di Indonesia serta Asia Tenggara. Jumlah orang-orang yang menjadi Romusha tidak diketahui pasti. Perkiraan yang ada bervariasi dari 4 hingga 10 juta. Kamikaze. Bangsa Jepang, setelah kekalahan mereka di pertempuran Pulau Midway pada tahun 1942,
Mereka mempunyai momentum untuk memulai Perang Pasifik, dikenal secara resmi sebagai Perang Luar Biasa Asia Timur di Jepang. Selama tahun 1943 sampai 1944, Angkatan Perang Sekutu didukung oleh sektor industri yang maju dan sumber penghasilan yang cukup kaya mulai mengintai gerak-gerik pasukan Jepang. Pesawat-pesawat tempur Jepang banyak yang kalah kelas dengan pesawat-pesawat tempur AS, terutama F-4U Corsair dan P-51 Mustang. Karena kekalahan di pertempuran dan banyaknya pilot-pilot yang mati, Jepang pun jadi kekurangan pilot-pilot terampil untuk dijadikan pilot kamikaze. Dampak negatif pendudukan Jepang. 1. Penghapusan semua organisasi politik dan peranata sosial warisan Hindia Belanda yang sebenarnya banyak manfaatnya bagi kemajuan ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan warga. 2. Romusha, mobilitas rakyat Indonesia, terutama warga Jawa, untuk kerja paksa dalam kondisi yang tidak manusiawi. 3. Pembatasan pers sehingga tidak ada pers yang independen, semua di bawah pengawasan Jepang. 4. Penghimpun segala sumber daya seperti sandang, pangan, logam, dan minyak demi kepentingan perang oleh Jepang. Akibatnya banyak rakyat yang menderita kelaparan. 5. Krisis ekonomi yang sangat parah karena mencetak uang kedudukan secara besar-besaran sehingga menyebabkan terjadinya inflasi. 6. Kebijakan kawasan mandiri yang menyebabkan terputusnya hubungan ekonomi antar daerah. 7. Kebijakan fasis pemerintah militer Jepang yang menyebar polisi khusus dan intelijen di kalangan rakyat sehingga menimbulkan ketakutan. 8. Terjadinya kekacauan situasi dan kondisi keamanan yang parah seperti maraknya perampokan, pemerkosaan, dan lain-lain. Saya Deandini ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya. Dampak positif pendudukan Jepang. 1. Diperbolehkannya bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa komunikasi nasional dan menyebabkan bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional. 2. Jepang mendukung semangat anti Belanda sehingga mau tak mau ikut mendukung semangat nasionalisme Indonesia. 3. Dalam bidang ekonomi didirikannya Kumai, yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama. 4. Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang mendekati pemimpin nasional Indonesia dengan harapan agar mau membantu Jepang memobilisasi rakyat Indonesia. Pengakuan Jepang ini mengukuhkan posisi para pemimpin nasional Indonesia dan memberikan mereka kesempatan memimpin rakyatnya. 5. Mendirikan sekolah-sekolah seperti SD 6 tahun. 6. Pembentukan strata masyarakat hingga tingkat paling bawah yaitu rukun tetangga, RT, atau tonarigumi. 7. Diperkenalkan suatu sistem baru bagi pertanian yaitu line system atau sistem pengaturan bercocok tanam secara efisien yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. 8. Dibentuknya BPUPKI dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan muncullah ide Pancasila. Faktor yang menarik Jepang untuk melakukan politik ekspansi ke Indonesia. 1. Indonesia merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan bagi kelangsungan industri Jepang. 2. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak sehingga sangat potensial bagi Jepang untuk memasarkan hasil produksi dari industrinya. 3. Keinginan untuk menggantikan pengaruh dan dominasi negara-negara barat atau Eropa. Organisasi pada masa pendudukan Jepang. 1. Gerakan 3A merupakan organisasi propaganda untuk kepentingan perang Jepang. Organisasi ini berdiri pada bulan April 1942. Pimpinannya adalah Mr. Samsudin. Tujuan berdirinya Gerakan 3A adalah agar rakyat dengan sukarela menyumbangkan tenaga bagi perang Jepang. Semboyannya adalah Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia,
Nippon Pelindung Asia. 2. Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Pada tanggal 9 Maret 1943 diumumkannya lahirnya gerakan baru yang disebut Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Pemimpinnya adalah 4 serangkaian, yaitu Ir Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur. Tujuan Putra menurut versi Ir Soekarno adalah untuk membangun dan menghidupkan segala sesuatu yang telah dirobohkan oleh imperialisme Belanda. Adapun tujuan bagi Jepang adalah untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam rangka membantu usaha perangnya. 3. Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa atau Jawa Hokokai. Jepang mendirikan Jawa Hokokai pada tanggal 1 Januari 1944. Organisasi ini diperintah langsung oleh Kepala Pemerintahan Militer Jepang atau Gun Seikan. Latar belakang dibentuknya Jawa Hokokai adalah Jepang menyadari bahwa putra lebih bermanfaat bagi pihak Indonesia daripada bagi pihak Jepang. Oleh karena itu, Jepang merancang pembentukan organisasi baru yang mencakup semua golongan masyarakat, termasuk golongan Cina dan Arab. 4. Majelis Islam A'la Indonesia merupakan organisasi yang berdiri pada masa penjajahan Belanda, tepatnya pada tahun 1937 di Surabaya. Pendirinya adalah Ki Hajar Mas Mansur dan kawan-kawan. Organisasi ini tetap diizinkan berdiri pada masa pendudukan Jepang, sebab merupakan gerakan anti-Barat dan hanya bergerak dalam bidang amal atau sebagai baitul mal, serta penyelenggaraan hari-hari besar Islam saja. Organisasi militer bentukan Jepang. 1. Barisan Pembantu Prajurit Jepang atau Heiho. 2. Jibakutai atau Barisan Berani Mati. 3. Golongan Islam dengan nama Hizbullah atau Tentara Allah. 4. Pasukan Pembela Tanah Air atau PETA. 5. Seinindan atau Barisan Pemuda. 6. Gokutai atau Barisan Pelajar. 7. Fujinkai atau Barisan Wanita. 8. Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi. Faktor-faktor yang mendorong Jepang menjadi negara imperialis. 1. Wilayah Jepang yang sempit dan miskin sumber daya alam. 2. Adanya pertambahan penduduk yang cepat. 3. Adanya pembatasan migran Jepang yang dilakukan oleh negara-negara barat. 4. Adanya perkembangan industri yang begitu pesat, butuh daerah pasaran dan bahan mentah. 5. Pengaruh ajaran Shinto tentang Hakko Aishiyu atau dunia sebagai keluarga, di mana Inang Tornagail untuk Mominim. Akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Masa pendudukan Jepang berjalan sekitar 3,5 tahun. Berbagai kebijakan Jepang di Indonesia diarahkan untuk memperkuat kekuatan militer. Selain itu, untuk ikut mendukung kemenangannya dalam menghadapi sekutu, Perang Dunia II juga berpengaruh bagi Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Setelah Jepang kalah, menyerah kepada sekutu, tanggal 14 Agustus 1945, Indonesia dalam keadaan vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Jepang sudah menyerah, berarti tidak mempunyai hak memerintah Indonesia. Sementara sekutu saat itu belum datang. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Jepang kalah. Kedudukan Jepang semakin terdesak dalam Perang Pasifik karena Pulau Saipan yang sangat strategis jatuh ke tangan Amerika Serikat pada bulan Juli 1944 yang disusul dengan kekalahan Jepang di berbagai wilayah peperangan.
Tanggal 9 September 1944, Perdana Menteri Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, maka setiap kantor diperkenankan mengibarkan bendera merah putih, tetapi harus didampingi dengan bendera Jepang. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.